meraih penghargaan kapabilitas APIP level 3. Tenaga pengawasan Kemenak Kabupaten Balangan terima bantuan kendaraan operasional. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan peringati Hari Konservasi Alam Nasional dengan menanam pohon. Pemkab Balangan ikuti launching gerakan 10.000 tes swab massal. PMI Kabupaten Balangan gelar sosialisasi dan penyemprotan serentak. Sambut HUT ke-75 Republik Indonesia, Desa Tampang gelar lomba memancing ikan papuyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Musdalifah, berikut penerbangan selengkapnya. Pemkab Balangan melalui Inspektorat terima piagam penghargaan kapabilitas APIP level 3 dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Herman Hermawan, kepada Bupati Balangan Ansyaruddin di Aula Penteng Tundakan, Kamis 13 Agustus 2020. Pemkab Balangan melalui Inspektorat terima piagam penghargaan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Herman Hermawan, kepada Bupati Balangan Ansyaruddin di Aula Benteng Tundakan, Kamis 13 Agustus 2020. Dalam sambutannya, Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Herman Hermawan, menyampaikan penerimaan penghargaan kapabilitas APIP level 3 ini menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Balangan. Karena Balangan merupakan satu dari 4 daerah yang menerima penghargaan APIP level ini. Hal ini merupakan suatu prestasi karena baru 4 dari 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang bisa meraih level 3 untuk kapabilitas APIP di Inspektorat. Dan ini merupakan cerminan dari kerja keras serta kerjasama seluruhnya. Oleh karena itu, Hermawan berharap agar kedepannya kinerja dari masing-masing satuan kerja bisa terus dikawal oleh Inspektorat. Inspektur Kabupaten Balangan, Karim Suwadi, mengucapkan rasa syukur atas raihan yang diterima dalam peningkatan kapabilitas APIP ini. Hal ini tentunya menjadi tantangan ke depan bagi APIP Balangan untuk bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan, serta melaksanakan terhadap peningkatan hasil penilaian di level 3 itu. Lalu selalu dibimbing, ya, diberikan arahan oleh BPKP yang tadi datang ke tempat kita, dan juga dari dukungan dari Pemda, dari Pak Bupati, Pak Sekda, semuanya arahan beliau. Nah, lalu di tahun 2020 kita telah menjalani penilaian mandiri di QA tadi, quality assurance, maupun dari diuji langsung di Yogyakarta oleh BPKP. Nah, alhamdulillah kita bisa lulus memenuhi kepada kapabilitas APIP level 3. Nah, sementara itu, Bupati Balangan Ansyaruddin mengungkapkan untuk prestasi yang diraih saat ini kiranya dapat mendorong APIP pada Inspektorat Balangan agar terus meningkatkan kapabilitasnya. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Ansyaruddin menerimakan secara simbolis bantuan 18 unit sepeda motor dari CSR perusahaan kepada tenaga pengawas Kemenak Kabupaten Balangan pada apel pengeringatan Hari Amal Bakti bertempat di halaman kantor Kemenak Balangan, Senin 10 Agustus 2020. Bupati Balangan Ansyaruddin menerima secara simbolis bantuan 18 unit sepeda motor dari CSR perusahaan kepada tenaga pengawas Kemenak Kabupaten Balangan.
pada apel peringatan Hari Amal Bakti atau HAB bertempat di halaman kantor Kemenak Kabupaten Balangan, Senin 10 Agustus 2020. Bantuan 10 unit sepeda motor untuk operasional pengawas madrasah dari PT PAMA dan 8 unit sepeda motor untuk pegawai KUA bantuan dari PT Buma. Kepala Kemenak Kabupaten Balangan, M. Yamani berharap dengan adanya bantuan 18 unit sepeda motor dari CSR perusahaan ini dapat meningkatkan kinerja para pengawas madrasah dan kepala KUA dalam melakukan pembinaan. Kita harapkan lebih meningkatkan semangat kerja mereka lah, etos kerja mereka, sehingga tidak ada alasan lagi, sehingga berkoler-koler gitu sama tugas, karena memang tugasnya seperti itu, sehingga kendaraannya sudah memadai kan, dia bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Usai penyerahan bantuan sepeda motor secara simbolis ini, Bupati Balangan Ansarudin kemudian melakukan peletakan batu pertama pembangunan Raudatul Atfal atau Taman Kanak-kanak di lingkungan Kemenak Kabupaten Balangan. Sebelumnya, Bupati Balangan Ansarudin melakukan lelang berbagai macam kue untuk menghimpun dana pembangunan Raudatul Atfal. Dari hasil lelang tersebut, terkumpul dana sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan dari Bupati sendiri secara khusus memberikan sumbangan 50 juta rupiah. Lelang diikuti oleh para pegawai di lingkungan Kemenak Kabupaten Balangan, seperti Kepala KUA, Kepala Madrasah, dan perwakilan perusahaan serta perbankan yang berhadir. Kami selaku Bupati Balangan mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari Kementerian Agama yang pada kesempatan ini membangun tempat sekolah TK lah istilahnya, namanya itu Raudatul Atfal. Nah, itu. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan adakan aksi menanam pohon dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional di ruang terbuka hijau Tugu Durian Maritan Senin 10 Agustus 2020. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan adakan aksi menanam pohon dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional di ruang terbuka hijau Tugu Maritim Senin 10 Agustus 2020. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, sekaligus penyampaian agenda kegiatan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Sebelum aksi menanam pohon, seluruh peserta kegiatan aksi lingkungan hidup membersihkan area komplek perkantoran Kabupaten Balangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Musa Abdullah, mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dengan kegiatan seperti ini, Musa berharap dapat menumbuhkan kecintaan anak-anak pada lingkungan. Dan momen ini adalah sebenarnya di tengah COVID-19 kita bisa beraktivitas. Seyogianya juga tahun-tahun yang lalu kita lebih dari 2 kali melakukan kegiatan ini. Hampir 4 kali bersama-sama terkait seluruh Forkopimda juga ikut sertakan. Kali ini kita terbatas dan alhamdulillah kawan-kawan juga dibatasi cukup banyak datang nih, yang pemerhati lingkungan, anak-anak sekolah Dwiata, dan orang FKH juga yang terkait hampir juga camat ikut serta. Nah, kami sekali lagi atas nama Kepala Dinas terima kasih supportnya juga, keikutsertaan juga, khususnya anak-anak sekolah SD yang memang memberikan edukasi kepada mereka bahwa pentingnya untuk memelihara lingkungan, khususnya dalam hal penanaman pohon ini. Di samping itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Desi Rayhani, mengatakan program ini memang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, di mana setiap tahun dilaksanakan aksi lingkungan menanam pohon. Program ini memang merupakan salah satu program yang memang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, di mana setiap tahun kami mengadakan aksi lingkungan penanaman pohon. Bagian dari tugas kami memang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, anak sekolah khususnya terkait dengan cinta lingkungan terhadap konservasi pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Selanjutnya, Desi Rehani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada mitra kerja, baik dari PT Buma, Adaro Service, yang turut serta mendukung kegiatan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Ruskaryadi, ikuti video conference launching gerakan 10.000 tes swab yang dilakukan secara serentak se-Kalimantan Selatan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur di ruang rapat Bupati Balangan, Jumat 14 Agustus 2020. Pemkab Balangan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Ruskaryadi, ikuti video conference launching gerakan 10.000 tes swab yang dilakukan secara serentak se-Kalimantan Selatan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur di ruang rapat Bupati Balangan, Jumat 14 Agustus 2020. Acara tes swab massal dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi ke-70 Provinsi Kalsel, 14 Agustus dan berakhir pada HUT ke-75 RI, 17 Agustus 2020. Sabirin Nur yang akrab disapa Paman Birin menyatakan melalui tes swab masif ini menargetkan seluruh warga terpapar COVID yang masih belum ditangani akan dapat ditemukan, sehingga secepat mungkin memutus mata rantai penularan COVID-19. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, termasuk mengoptimalkan tempat karantina untuk menampung kasus konfirmasi. Disediakan 1027 tempat tidur dari lokasi karantina dan rumah sakit rujukan kabupaten kota se-Kalsel, dan 666 tempat tidur dari tempat karantina milik Pemprov Kalsel, sehingga totalnya mencapai 1.693 bed. Kegiatan akan dipusatkan di rumah sakit, puskesmas, kantor dinas kesehatan, dan pasienkes lainnya yang ditunjuk. Apabila kuotanya masih tersedia, akan digelar tes swab di pasar, terminal, dan tempat kerumunan lainnya. Sasaran utama tes swab ada 3, yaitu kontak erat terkonfirmasi, suspek, dan probable. Termasuk bagi yang memiliki gejala ringan, sedang, dan berat, atau gejala mendekati seperti ISPA dan pneumonia. Kapasitas mesin RT-PCR juga telah disiapkan dengan kemampuan membaca hasil swab 2.000 sampel per hari. Dari analisa hingga hasil akhir, memakan waktu antara 24 jam hingga 3 hari. Tim epidemiolog memprediksi dari aksi 10.000 tes swab ini, kemungkinan didapat 40-50% kasus terkonfirmasi. Paman Birin menghimbau bagi warga bergejala COVID-19 dan pernah kontak erat segera melapor ke puskesmas atau rumah sakit terdekat sehingga dapat dilakukan tes swab. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kawasan umum di wilayah Kabupaten Balangan disemprot desinfektan oleh PMI Kabupaten Balangan guna menghambat penyebaran COVID-19 Sabtu 8 Agustus 2020. Kawasan umum di wilayah Kabupaten Balangan disemprot disinfektan oleh Palang Merah Indonesia PMI Balangan guna menghambat penyebaran COVID-19 Sabtu 8 Agustus 2020. Koordinator lapangan PMI Balangan, Nurdin, menyatakan penyemprotan disinfektan yang dilakukan PMI Balangan menyasar tempat-tempat seperti masjid, pasar, dan sekolah. Kegiatan ini menurut kami dari Palang Merah Indonesia ya kegiatan yang sangat rutin yang kami lakukan karena kegiatan ini tidak akan ada waktunya, akan terus berkegiatan. Nurdin berharap melalui kegiatan penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan PMI Balangan mampu menekan penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Balangan. Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar terus menjaga kesehatan terutama dengan mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sambut HUT ke-75 Republik Indonesia, Desa Tampang, Kecamatan Lempihung gelar lomba memancing ikan papuyuh. Bertempat di Desa Tampang, Minggu 9 Agustus 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Musdalifah dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambut Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia, Desa Tampang, Kecamatan Lampehong gelar lomba memancing ikan papuyu. Acara yang dihadiri oleh Bupati Balangan, Camat Lampehong, Kapolsek Lampehong, dan Ramil Lampehong, dan Kepala Desa Tampang ini berlangsung Minggu 9 Agustus 2020. Kepala Desa Tampang, Ahmad Bayi Hakim menyampaikan terima kasih kepada sekitar 600 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Ulun sendiri sebagai kepala desa mewakili seluruh panitia, seluruh masyarakat Desa Tampang sangat berterima kasih, apalagi hari ini dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Balangan. Dan hampir seluruh hadiah dari acara ini dipersembahkan ke beliau langsung. Dan semoga tahun-tahun berikutnya kami bisa mengadakan acara ini lagi, lebih meriah lagi, lebih besar lagi hadiahnya, dan mungkin lebih banyak lagi pesertanya. Ahmad Bayi Hakim berharap semoga masyarakat bisa menjaga alam atau sungai sehingga ikan di desa ini berlimpah, dan direncanakan tahun depan akan dilaksanakan kegiatan serupa di tempat yang masih sama, lebih meriah lagi, dan tentu hadiahnya jauh lebih besar daripada tahun ini. Sementara itu, Bupati Balangan Ansarudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi walaupun suasananya ya hujan gerimis seperti ini, jadi antusias masyarakat luar biasa terhadap memancing ikan yang berada di sungai ini. Ya. Dan pesertanya ini bukan hanya orang Balangan, orang Brabai, orang Tabalong, ya, Kandangan, bahkan ada Martapura. Nah, ini luar biasa. Ansarudin berharap agar event ini bisa terus digelar di setiap tahunnya, dan juga bisa menjadi event tahunan di mana Pemkab Balangan siap menyiapkan hadiah utamanya. Peserta dalam lomba memancing ikan papuyu ini bukan hanya dari Kabupaten Balangan, tetapi juga ada dari luar daerah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan bahkan ada yang dari Kabupaten Banjar. Adapun juara pertama dengan perolehan 66 ekor ikan papuyu diraih oleh si As dari Desa Kandang Jaya, Kecamatan Lampehong. Juara kedua Sarangan dengan perolehan 48 ekor dan berat timbangan total 1185 ons. Dan juara ketiga Majid dengan perolehan 48 ekor dan berat timbangan total 1090 ons. Sedangkan peserta yang memperoleh ikan paling besar diraih Edi warga Tabalong dengan berat ikan papuyu 1,10 ons. Sementara hadiah yang didapat untuk juara pertama 1 unit lemari es dan trofi. Juara kedua TV LED 24 inch dan trofi. Juara 3 kompor gas dan trofi. Juara 4 joran Magoro. Untuk peserta yang memperoleh ikan paling besar mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.